welcome everyone to not just football. Ya, kali ini saya ingin bahas mungkin beberapa topik tentang Football Manager 2024. Tentang kenapa orang suka Football Manager. Football Manager yang game merupakan buatan Sega ini ya game yang udah lama lah ya, game jadul. Dulu udah dari tahun 2000-an kalau nggak salah Football Manager ini. Mungkin bagi kesannya anak-anak kurang suka karena gameplaynya terlalu lama, berproses lah. Kita harus melatih bermusim-musim, dan kita nggak mainin juga kan. Anak-anak suka main game yang bisa dimainkan, bisa kita kendalikan karakternya. Kalau bukan jadi manajer ya jadi manajer yang kayak di contohnya yang kayak di FIFA ya, di FC 25 dan juga di football, di PES Master League. Kalau seperti itu anak-anak suka karena mereka bisa mainin, jadi mereka nggak bosan. Karena kalau di Football Manager mungkin orang-orang bodoh amat masalah registrasi, datangin itu, ini, itu. Contoh di Liga Italia, mungkin Como datangin semua pemain Indonesia karena pemiliknya orang Indonesia. Nggak bisa seperti itu, Pak. Ya kan? Ya, saya tahu mungkin beberapa YouTuber main FC 25, salah satunya CGM, Mas Kumis, Kelvin Joshua Makamina. Dia itu main career mode FC 25 Como. Dia datangin satu pemain. Dia ngikutin peraturan dari FN. Kalau kalian lihat video-videonya CGN, dia ngecek dulu regulasi di FM. Contoh berapa pemain yang harus didaftarkan, apakah U21 harus didaftarkan, berapa jumlah pemain non-EU yang dibolehkan, ya seperti itu contohnya. Ya kalau kita mungkin game Football Manager ini dipakai untuk orang yang ini gamenya seperti ya manajer betulan. Kita jadi pelatih, kita rekrut staff, kita atur pemain, latihan, menunya, kita atur persiapan, budget kita yang kelola, dikasih kita harus bersyukur, kita harus bisa manfaatkan. Kita nggak bisa kan bilang mungkin Football Manager gamenya bosan ya. Menurut saya memang mungkin kalian anak-anak yang berpikir ya Football Manager memang membosankan. Tapi pada kesannya kan kita bermain game, ini game untuk kita bersabar lah. Kita kalah itu karena bot, itu takdir kita. Karena bot yang kendalikan kan. Tapi taktik yang kita racik, permainan mereka akan nyetel sama permainan yang kita atur. Contoh skema tiki taka, formasi 4-2-3-1 vertikal. Gegen pressing, park the bus. Itu kita semua yang ngatur formasinya, kita mau atur segalanya bisa. Itu hak kita sebagai mungkin pelatih dalam game tersebut. Kita rekrut asisten, kita diberi budget untuk menggaji pemain, kita harus nego-nego. Ada juga kayak mungkin di FIFA nggak ada director of football, nggak mungkin ada asisten. Paling cuma coach-coach untuk melatih trade kayak attacking, midfielder, defending, goalkeeping. Itu aja. Contohnya nih, mungkin kita juga bisa lihat di football, di Master League. Nggak ada asisten pelatih, nggak ada PCO. Ya cedera kita harus nunggu. Kan kalau ada PCO di Football Manager kan agak mungkin bisa diredus dari 4 pekan menjadi 2 pekan. Kayak gitu aja kok. Jadi kita suka karena detail. Kita bisa belajar peraturan regulasi dari game Football Manager. Football Manager, kita bisa belajar banyak dari game Football Manager. Mungkin ya 5 alasan yang kita terutama yang lebih dewasa, penggemar berat sepak bola suka main Football Manager 2024. Yang pertama, sensasi jadi pelatih sejati. Banyak yang suka ngerasain gimana rasanya jadi manajer tim. Mulai dari taktik, transfer pemain, sampai hubungan dengan media. Semuanya seru karena terasa realistis. Anak-anak kan biasanya lebih suka aksi di lapangan. Jadi nggak sabar ngurus hal-hal yang detail seperti ini. Kayak kita atur squad hub, kita atur strategi, atur transfer, registrasi, nomor punggung, mana mau anak-anak ngurus seperti itu kan. Yang kedua, strategi dan tantangan yang mendalam. Buat pemain yang suka mikir, FM 2024 itu kayak banget sama strategi.
formasi, rotasi pemain, dan mengelola keuangan klub dan lain-lain. Ini cocok buat yang pengen tantangan otak. Tapi bagi anak-anak, aspek mikromanajemen ini bisa terasa ribet dan terlalu serius. Ya, anak-anak kan nggak mau ngerasa serius juga. Ini kan cuma game. Mereka pikir, ngapain? Gak dapat profit kan, gak dapat keuntungan, gak dapat uang. Pahala nggak? Yang ketiga, koneksi emosional dengan klub dan pemain. Kita kayak ngerasa kita emosi. Tiba-tiba pemain kita stres sendiri. Pas kita main Football Manager kita kalah. Kita nggak lolos ke klasemen di bagian Liga Champions, nggak lolos. Bisa bawa klub favorit dari liga kecil ke puncak Eropa. Senang kan pasti. Kita contoh bawa PSV atau Ajax ke Liga Champions, juara. Atau melatih pemain muda menjadi bintang dunia. Contoh dari akademi kita olah jadi pemain terbaik dunia. Kita wonderkid itu kita ubah, kita atur latihan, atribut latihan, training khususnya individualnya. Itu pengalaman emosional yang bikin pemain dewasa merasa invest. Anak-anak mungkin gak begitu peduli dengan perjalanan panjang ini. 4. Realitas dunia sepak bola yang kompleks. FM 2024 kan sekarang ngasih simulasi dunia sepak bola yang realistis. Cedera pemain, ego, ada egois loh, hingga drama transfer. Orang dewasa suka detail ini karena menggambarkan apa yang terjadi di balik layar kan sekarang. Sepak bola kita bisa lihat apa yang terjadi, klub-klub cara nawar, cedera pemain apa yang dilakukan, dan egonya pemain bintang. Orang dewasa suka tuh. Di balik layar anak-anak di sisi lain lebih suka dengan hal langsung seperti mencetak gol. Cetak gol, passing cetak gol, tackle aja. Itu kesukaan anak-anak. Yang kelima terakhir, kostumisasi dan cerita unik. Setiap permainan di FM 2024 beda-beda. Pemain bisa bikin cerita mereka sendiri, kayak melatih klub non-liga jadi juara dunia. Dan juga ada fitur create a club. Seperti sekarang saya kan lagi bikin career mode Presiden klub yang saya bikin sendiri. Niatnya saya pengen bikin jersey-nya juga. Nanti mungkin saya akan reveal 2 pekan lagi atau 3 pekan lagi lah. Tapi kita bisa ngelatih klub non-liga jadi juara dunia, kita bikin klub sendiri di FM. Bagi penggemar FM ya ini nggak menyenangkan. Tapi buat anak-anak kan yang lebih suka gameplay cepat, proses panjang, kayak nggak menarik. Intinya Football Manager itu lebih tentang simulasi kehidupan sepak bola daripada sekadar bermain bola. Makanya pemainnya biasanya udah ngerti serunya drama dan tantangan sepak bola profesional. Kita udah tahu apa yang harus kita lakukan sebagai pemain. Kita harus bikin strategi yang kita harus ngeracik ke jamu, ngeracik sendiri kan, dengan asisten pelatih yang telah diberikan. Ada juga fitur kan pre-game dan in-game. Kita bisa nge-cheat, kita bisa pindahin Mbappe ke tim kita. Tapi ingat dengan regulasi, kalau di Serie A itu regulasi agak ketat kalau dia. Ya, betul. Begitu juga kayak FC. Mungkin orang dewasa kurang suka, memang suka main by one doang sama orang, sparring. Tapi kalau untuk kita ngelatih karena mode-nya sih FC 25 agak kurang menurut gua. Jadi kita ingin membahas juga tentang alasan kenapa Football Manager kurang disukai sama anak-anak. Tapi saya suka kok. 1, kurang aksi di lapangan. Anak kecil biasanya lebih suka game yang penuh aksi langsung, seperti cetak gol, menggiring bola, atau tackle dramatis. Di FM 24 semuanya cuma simulasi dan statistik. Mereka nggak bisa main bola secara nyata. Kedua, kebanyakan bacaan dan angka. Betul, ini data dari ChatGPT. FM 2024 penuh dengan teks, betul. Di awal-awal banyak sekali tentang squad dynamics dan lain-lain. Statistik, grafik, dan laporan. Anak kecil lebih suka game visual atau simple, mungkin merasa bosan dan bingung tentang semua informasi. Ketiga, gameplay lambat dan panjang. Game ini butuh waktu lama untuk menyelesaikan satu musim. Biasa saya mainnya 1 pekan selesai 1 musim. Anak kecil lebih cenderung suka main game dengan hasil cepat, seperti pertandingan 5 menit di FIFA. Biasa bisa diatur sih jadi 6 atau 7 menit. 4, terlalu fokus ke strategi.
terlalu fokus ke strategi, pasti anak-anak berpikir kita pasti akan gampang kalah. Udah capek ngatur-ngatur strategi, kalah. Mereka pasti emosi kan, terlalu fokus ke strategi, soalnya lebih fokus ke teori daripada prakteknya. FM 2004 menuntut pemain untuk berpikir soal formasi, taktik, dan transfer pemain, hingga mengatur gaji. Buat anak kecil, aspek ini terasa serius dan membingungkan karena mereka lebih suka sesuatu yang simpel dan instan. Kelima, tidak ada visualisasi pertandingan yang spektakuler. Walaupun ada simulasi 3D, visualnya kurang bagus dari visual FM itu. Jauh dari game besar seperti FIFA atau PES atau eFootball. Anak kecil lebih terbiasa dengan grafis yang keren kayak Roblox, Top 11 lebih bagus. Mereka berpikir lebih enak main Top 11 daripada Football Manager. Ya menurut saya segitu aja di podcast kali ini ya. Mohon maaf, editan mungkin simpel saja. Saya pamit undur diri dan mungkin saya akan undang tamu-tamu lain untuk membahas saya di podcast football. Ciao.